Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni dari mata kuliah Sistem Transportasi Jaringan dengan judul Analisis Dampak Kemacetan Lalu Lintas terhadap Efisiensi Distribusi Logistik di Kawasan Metropolitan. Bisa di next? Baik, anggota kelompoknya terdiri dari Omega Trivena Lawrence Speed dengan NIM 1523422005. Saya sendiri Adil Syatara Nugraha dengan NIM 1523422011. Novia Triningsih dengan NIM 1523422024. Muhammad Alginat Romadoni dengan NIM 1523422019. Dan terakhir adalah Muhammad Sadam Widodo dengan NIM 1523422061. Bisa di next? Baik, abstrak. Pertumbuhan pesat kawasan metropolitan menyebabkan peningkatan kemacetan lalu lintas yang berdampak negatif pada efisiensi distribusi logistik, mempengaruhi rotasi kendaraan, waktu pengiriman, serta meningkatkan biaya operasional dan bahan bakar. Distribusi logistik yang efisien sangat penting untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran rantai pasok industri. Namun dengan adanya kemacetan lalu lintas, memperlambat pengiriman, meningkatkan biaya, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan distribusi. Solusi seperti metode transportasi least cost dan MODI terbukti mampu mengoptimalkan biaya distribusi, sementara kebijakan ganjil genap membantu mengurangi kemacetan, meskipun berpotensi memperlambat pengiriman di area tertentu. Penelitian ini mengkaji dampak kemacetan terhadap efisiensi distribusi logistik di kawasan metropolitan dan mengusulkan solusi seperti penerapan teknologi optimasi rute, diversifikasi moda transportasi, serta perencanaan pengiriman di luar jam sibuk. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku logistik juga diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur, yang dimana hal ini dapat menjaga efisiensi distribusi dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk studi lebih lanjut untuk mengenai dampak kemacetan terhadap sistem logistik di wilayah perkotaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sadam. Oke, pertumbuhan ada pendahuluan. Pertumbuhan pesat kawasan metropolitan telah membawa berbagai tantangan urban yang signifikan. Dengan kemacetan lalu lintas menjadi salah satu isu paling krusial yang dihadapi kota-kota besar di era modern. Seiring dengan meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi, volume kendaraan di jalan raya terus bertambah, menciptakan bottleneck yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan perkotaan. Salah satu sektor yang terkena dampak langsung dari fenomena ini adalah industri logistik, yang sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi untuk memastikan efisiensi operasionalnya. Distribusi logistik merupakan urat nadi vital bagi kelangsungan ekonomi perkotaan, berperan penting dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat serta kelancaran rantai pasok industri. Namun, kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kawasan metropolitan telah menciptakan hambatan signifikan bagi efektivitas sistem distribusi ini. Keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional, dan ketidakpastian waktu tempuh menjadi tantangan sehari-hari yang harus dihadapi oleh perusahaan logistik dengan konsekuensi yang merambat hingga ke konsumen akhir. Lalu ada latar belakang. Kemacetan lalu lintas telah menjadi kendala utama dalam operasi logistik perkotaan. Rata-rata kecepatan kendaraan logistik di kawasan metropolitan telah menurun sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir, yang mengakibatkan peningkatan waktu pengiriman dan biaya operasional. Fenomena ini diperburuk oleh pertumbuhan e-commerce yang eksplosif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari implementasi sistem manajemen lalu lintas cerdas hingga pengembangan pusat konsolidasi urban. Namun, efektivitas solusi-solusi tersebut masih terbatas dalam bervariasi antar kota. Keberhasilan strategi mitigasi kemacetan sangat bergantung pada karakteristik spesifik kawasan metropolitan, termasuk infrastruktur yang tersedia, pola pergerakan penduduk, dan kebijakan transportasi yang berlaku.
Meskipun telah banyak studi yang membahas dampak kemacetan terhadap transportasi perkotaan secara umum, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai hubungan spesifik antara tingkat kemacetan dan kinerja distribusi logistik. Khususnya belum ada model komprehensif yang dapat menggambarkan interaksi kompleks antar berbagai variabel yang mempengaruhi efisiensi logistik dalam konteks kemacetan perkotaan. Kesenjangan ini menjadi semakin penting untuk diawasi mengingat peran vital logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Kemudian ada tujuannya, menganalisis dampak kemacetan lalu lintas terhadap efisiensi distribusi logistik di kawasan metropolitan dengan mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi efisiensi distribusi logistik di kawasan metropolitan serta korelasi antara intensitas kemacetan dengan berbagai parameter kinerja logistik tersebut. Kemudian hasil tersebut dapat memberikan kontribusi dalam menyediakan kerangka untuk analisis lebih lanjut mengenai dampak kemacetan terhadap sistem logistik. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novia. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai referensi yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Referensi tersebut mencangkup sumber data primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, serta beragam jenis informasi lain yang diperoleh melalui sumber daring. Studi literatur ini digunakan untuk menganalisis dampak kemacetan lalu lintas terhadap efisiensi distribusi logistik di kawasan metropolitan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami data secara teori yang berkaitan sehingga dapat mendukung keberhasilan penelitian. Materi-materi yang digunakan akan membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai masalah yang diteliti, khususnya dalam konteks distribusi logistik di wilayah metropolitan yang terdampak oleh kemacetan lalu lintas. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tabel 1 yaitu studi artikel. Ini menerangkan tentang jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang kami pakai dalam project based learning ini. Yang pertama itu adalah jurnal yang berjudul Analisis Simulasi Distribusi Logistik Menggunakan Metode Transportasi. Penelitinya adalah Cahya Purnomo, Vivit Dekanawati, Ningrum Astriawati, Sumardi Ganda Syahputra. Jenis penelitian yang beliau lakukan adalah metode yang digunakan yaitu menghitung data simulasi distribusi produk dari 3 pabrik dengan kapasitas tertentu ke 4 gudang. Distribusi dengan kebutuhan tertentu metode transportasi, lokasi ketiga pabrik dan keempat gudang berbeda, serta biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke masing-masing tujuan berbeda. Analisis solusi awal menggunakan metode least cost atau LC, kemudian optimalisasi menggunakan metode MODI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode transportasi merupakan salah satu bentuk metode linear programming yang terbukti efektif dan efisien dalam menentukan optimalisasi masalah distribusi logistik dari pabrik ke gudang. Metode transportasi LC ini sebagai solusi awal dan metode MODI sebagai solusi optimalisasi terbukti dapat menjawab masalah transportasi secara sederhana. Hasil kedua metode transportasi sederhana tersebut terbukti dapat menunjukkan optimalisasi distribusi turunnya biaya serta distribusi yang besar. Kemudian ada kaitannya dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu
Efisiensi distribusi logistik tentunya berkaitan dengan optimalisasi transportasi. Kebanyakan masalah transportasi terkait distribusi dari beberapa sumber produk dengan kapasitas terbatas menuju ke beberapa tujuan yang memiliki jumlah tertentu agar optimal. Yang meminta jumlah tertentu agar optimal. Kemacetan tentunya akan semakin menghambat proses ini, sehingga perlu optimalisasi transportasi atau efisiensi biaya transportasi dan efektivitas distribusi lainnya. Dengan mengatur distribusi dari sumber-sumber produk yang menyediakan produk sejenis atau homogen ke tempat-tempat yang butuhkan secara optimal dengan biaya minimum, maka metode transportasi ini tepat untuk menentukan operasi biaya transportasi optimal. Slide selanjutnya. Kemudian ada jurnal referensi yang kami pakai. Jurnal yang kedua ini berjudul implementasi kebijakan pemerintah atas perluasan ganjil genap terhadap aktivitas logistik di wilayah DKI Jakarta. Penulisnya adalah Tri Mulyani Setyowati, Yogi Asharip, Erni Pratiwi, Perwitasari. Jenis penelitian ini menggunakan data primer atas hasil kuesioner sejumlah responden pelaku bisnis di bidang logistik. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel delivery in full on time atau disebut dengan default dan just in time atau GIT memiliki dampak yang kuat atau signifikan terhadap aktivitas logistik. Sedangkan biaya logistik kurang berdampak terhadap aktivitas logistik dikarenakan masih dapat dilakukan antisipasi dengan penggunaan mitra outsourcing dengan kendaraan pengangkut serta penyesuaian waktu distribusi untuk area terdampak peraturan ganjil genap. Kaitannya dengan penelitian yang kami lakukan yaitu merupakan peran pemerintah untuk mengatasi kemacetan di kawasan metropolitan melalui kebijakan ganjil genap mempengaruhi fungsi logistik dalam penelitian tersebut. Ditemukan solusi untuk kemacetan melalui metode delivery in full, on time atau default, dan just in time atau GIT memiliki dampak yang kuat atau signifikan terhadap aktivitas logistik, sedangkan biaya logistik kurang berdampak terhadap aktivitas logistik. Selanjutnya, akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita masih membahas tentang jurnal yang kami gunakan sebagai bahan penelitian. Jurnal terakhir atau jurnal ketiga yang kami gunakan yaitu dengan judul Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Ekonomi Pengguna Jalan Depan Tugu Taman Kota Manado, yang mana penulisnya yaitu David O.M. Kawulur, Amrante Naukoko, serta Mauna THB Maramis. Di mana jenis jurnal ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil dari jurnal tersebut yaitu penelitian kemacetan dapat mengakibatkan pengguna jalan merasakan waktu yang terbuang, boros bensin, mengurangi pendapatan dan kenyamanan terganggu. Kemacetan juga menyebabkan kerugian dalam pemakaian bahan bakar minyak sebesar 63.875 per tahunnya. Selanjutnya, kaitannya dengan penelitian kami adalah aktivitas logistik ini berkaitan erat dengan ekonomi. Menyorot dari hasil penelitian tersebut bahwa kemacetan dapat mengakibatkan jumlah dari waktu yang hilang secara signifikan bagi efisiensi logistik, serta menyebabkan kerugian dalam pemakaian BBM sebesar 63.875.000 per tahunnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi para pelaku logistik. Next. Hasil dan pembahasan yang kami dapatkan melalui jurnal yang telah kami analisis yaitu evaluasi kinerja logistik melibatkan penilaian terhadap berbagai parameter yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari sistem logistik.
Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana proses logistik mampu memenuhi kebutuhan rantai pasokan secara optimal, serta mendukung tujuan strategis organisasi. Beberapa studi kasus di wilayah metropolitan seperti Jakarta menunjukkan bahwa dampak kemacetan terhadap logistik bersifat sistematis. Di Jakarta, rata-rata waktu pengiriman barang dalam kota tertunda hingga 50% saat peak season. Hal ini mengakibatkan Hal ini meningkatkan biaya logistik hingga 30%, terutama disebabkan oleh biaya bahan bakar dan biaya tenaga kerja tambahan. Kemacetan lalu lintas menyebabkan keterlambatan waktu pengiriman yang signifikan. Kendaraan logistik juga seringkali terjebak kemacetan sehingga mengakibatkan tertundanya pengiriman barang ke konsumen akhir atau titik logistik terdekat. Akibatnya, waktu pengiriman yang lebih lama dapat mengganggu perencanaan logistik dan merusak reputasi pelayanan. Ketika armada logistik terjebak dalam kemacetan, konsumsi bahan bakar meningkat akibat kecepatan kendaraan yang tidak stabil dan durasi mesin yang menyala lebih lama. Hal ini langsung berdampak pada kenaikan biaya operasional, terutama pada biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan. Selain itu, tenaga kerja yang dipekerjakan untuk distribusi juga akan memakan lebih banyak jam kerja, yang meningkatkan total biaya logistik. Dalam kondisi macet tersebut, rotasi kendaraan distribusi menjadi lebih lambat, sehingga jumlah pengiriman yang dapat dilakukan dalam satu hari akan menurun. Pengurangan penggunaan kendaraan ini akan mengurangi efisiensi kendaraan, yang berarti semakin sedikit barang yang dapat diangkut seiring berjalannya waktu. Tingkat layanan kepada pelanggan, terutama layanan terkait pengiriman tepat waktu, akan menurun karena masalah kemacetan. Keterlambatan pengiriman dapat menimbulkan masalah bagi pelanggan, terutama pada sistem just in time atau JIT, di mana keterlambatan pengiriman dapat mengganggu operasional produksi dan distribusi. Kemacetan lalu lintas seringkali mempengaruhi perencanaan inventaris. Jika terjadi kelambatan pengiriman suatu produk, ada kemungkinan gudang atau pusat distribusi akan mengalami kehabisan stok sehingga mengakibatkan stock out. Di sisi lain, perusahaan mungkin menyimpan lebih banyak persediaan untuk mengantisipasi penundaan yang dapat menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan. Selanjutnya, masih dengan hasil dan pembahasan yang kami dapatkan, kemacetan lalu lintas berdampak signifikan terhadap efisiensi logistik di wilayah metropolitan. Kemacetan tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga menurunkan produktivitas kendaraan dan layanan pelanggan. Oleh karena itu, pengurangan dampak kemacetan memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk penggunaan teknologi manajemen rute, perencanaan pengiriman yang lebih fleksibel, dan kolaborasi antara pelaku logistik dan pemangku kepentingan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk menjaga efisiensi logistik dan memastikan rantai pasokan terus berfungsi dengan lancar meskipun ada tantangan kemacetan lalu lintas. Kemacetan dapat mengakibatkan pengeluaran konsumsi biaya BBM berdampak pada hilangnya pendapatan masyarakat yang bekerja, menurut David Amran tahun 2020. Ditambah juga, kemacetan dapat mengakibatkan efek tidak nyaman terhadap pengguna jalan, sehingga dapat membuang waktu pengguna jalan dalam melaksanakan aktivitasnya. Pentingnya peran tambahan atau implementasi tambahan dalam aktivitas logistik dapat membantu pelancaran kegiatan logistik sendiri, seperti contohnya implementasi ganjil genap. Menurut Tri Mulyani, Yogi, Erni, tahun 2020, menjelaskan, bila mana peraturan ganjil genap diperluas hingga ke ruas-ruas yang kerap terjadi kemacetan, maka aktivitas distribusi logistik akan terhambat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Sadam. Kemudian ada distribusi barang yang terhambat dapat mengganggu rantai pasokan secara keseluruhan bagi perusahaan yang menerapkan sistem just in time, di mana persediaan dijaga seminimal mungkin dan barang tiba tepat saat diperlukan. Keterlambatan distribusi akibat kemacetan bisa menyebabkan kekosongan stok atau stock out yang akhirnya mengganggu produksi atau pelayanan kepada konsumen. Ini juga berpotensi menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Analisis dampak kemacetan lalu lintas terhadap efisiensi distribusi logistik di kawasan metropolitan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi logistik serta mengkaji korelasi antara intensitas kemacetan dengan parameter kinerja logistik.
Hasil analisis ini lebih lanjut mengenai pengaruh kemacetan terhadap sistem logistik secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap terakhir dari presentasi ini. Kesimpulan dan saran yang bisa kami ambil adalah kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan berdampak signifikan terhadap efisiensi distribusi logistik dengan peningkatan biaya operasional, waktu pengiriman yang tertunda, dan ketidakpastian dalam sistem distribusi. Kemacetan memperlambat rotasi kendaraan, menaikkan biaya bahan bakar dan tenaga kerja, serta mengganggu perencanaan inventaris. Sebagai contoh, kemacetan di Jakarta menyebabkan keterlambatan pengiriman hingga 50% dan peningkatan biaya logistik sebesar 30%. Solusi seperti metode transportasi least cost dan MODI terbukti efektif dalam mengoptimalkan biaya distribusi, sementara kebijakan ganjil genap dapat membantu mengurangi kemacetan, meskipun kadang memperlambat distribusi logistik di area tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah disarankan termasuk penerapan teknologi route optimization, diversifikasi moda transportasi seperti kereta api, dan perencanaan pengiriman di luar jam sibuk, peningkatan infrastruktur transportasi dan kolaborasi antara pemerintah serta pengusaha logistik juga penting untuk menjaga efisiensi sistem logistik. Strategi ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif kemacetan terhadap distribusi logistik dan menjaga kelancaran rantai pasokan di kawasan metropolitan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.